Jadi di video kali ini saya akan mengaplikasikan sebuah kamera DJI 360 yang dipasang di mounting di helm, maksudnya seperti ini. Nah ya, seperti ini. Dan saya akan gunakan untuk berkendara seperti ini ya, kita lihat. Terus kita pasangkan, bisa juga kita pasang helm dulu atau pasang ini dulu, bisa bebas. Tapi alangkah bagusnya kalian pasang dulu helmnya, baru pasang ini di belakang nih. Nah seperti ini setup saya untuk motovlog saya. Ini kita turunkan. Nah jadi kita bisa ngelihat layar ya, bisa ngeliat layar kiri dan kanan. Ini saya menggunakan mode 4K 4K 30 IPS dengan Rocksteady. Untuk gimbalnya kita pakai Rocksteady. Terus untuk gambarnya menggunakan mode standar, lebar, dan super lebar. Jadi ada 3 versi untuk pengambilan gambarnya. Oke, kita langsung tes dengan DJI 360. Wow, settingannya. Kita habis ngopi. Ini posisinya seperti ini guys. Nah, lihat di helm seperti ini. Orang ini olahraganya jadi settingnya saya menggunakan 4K 30 fps. Untuk sudutnya menggunakan yang paling lebar. Nah seperti ini hasil dari rekamannya itu. Jadi saya akan beralih ke mode lebar. Jadi ada 3 pilihan ya di sini. Ya, saya akan beralih ke mode lebar. Stop dulu. Dalam posisi beralih, apakah nggak bisa, harus matikan dulu. Nah, sekarang kita beralih ke mode lebar. Dia ada 3 pilihan, ultra lebar dan lebar. Jadi itu ada 3 kalau dilihat dari kaca helm saya, posisi kameranya mentok di setengah. Seperti ini bisa, cuma ini harus dimainkan lagi ya, seperti ini guys. Bisa dilihat di kaca spion seperti ini. Kalau berat rasanya tidak terlalu berat karena ada beban di depan, jadi pistonnya agak tertekan gitu, sedikit aja. Jadi ini jalanan yang ada di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya di depan museum. Nah ini ke Daton, saya ke Kartanegara. Ya, hari ini pengetesan aja sih, baru pertama kali pasang di mounting. Dan nanti setelah lampu merah ini kita akan menggunakan sudut standar. Setupnya seperti ini, bisa dilihat dari samping kiri. Oke, sudah lampu hijau. Setelah ini saya akan
pindah ke mode normal. Oke, kita matikan dulu di sini ya. Oke, nah, sekarang kita menggunakan mode normal. Ada apa ya? Jadi ini saya gunakan lensa tunggal untuk DJI nya. Perekaman untuk anak sekolah sana, nggak boleh masuk. Khusus anak sekolah. Ya, kita putar. Sekarang masih pagi, sekitar jam 7. Nah, ini ada pelang lagi, ada apa lagi nih? Apakah semua ini gedung pramuka daerah Kutai Kartanegara? Jadi view-nya seperti ini, guys. Kita mengaktifkan sini Rocksteady. Nanti kita kasih menunya seperti apa. Supaya kalian ada gambaran jika membeli DJI Osmo 360. Ini lebih aman daripada taruh di depan yang bergetar seperti itu. Dan untuk sudut pandangnya keren, asli keren. Keunggulannya kita bisa menggunakan 360 untuk bisa ngelihat di sekeliling kita kiri dan kanan. Jadi saya akan lihat nanti mounting-mountingnya yang saya pakai. Ini saya posisi habis ngopi juga, baru pulang ngopi. Dengan menggunakan DJI Mic Mini. Jadi buat kalian yang pengen nge-vlog, cukup dengan budget ini saya beli di harga 7.800.000-an lah, ada notanya. Dapat diskon di Live Shopee. Kalau mic-nya itu seharga satu setnya ya 2,5 juta. Jadi dana 10 juta sudah bagus untuk bagi yang suka DJI 360. Jadi komplit ini, pakai komplitnya. Kalau untuk yang biasa aja budget 4 juta 5 juta sudah bisa sebetulnya, separuhnya lah. DJI X4 atau kalau 5 belum boleh. Intinya DJI X4 bisa diambil dengan mic itu 5 juta cukup. Karena ada yang jual untuk paket standarnya itu 3,5 juta. Nah, saya akan memasuki ini rumah saya, guys. Ini kamera itu lebih awet, lebih aman jika dipasang di, anggapnya ini gimbal ya. Ternyata cukup enak ya. Cukup enak. Nanti akan saya lihatkan mounting-mounting yang saya pakai untuk di action cam ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat di mana ya, di kaca. Kita bisa lihat di kaca, guys. Setup untuk kamera saya seperti ini, bisa dilihat itu. Saya buka dulu. Saya mic-nya saya taruh di sini. Nah, seperti ini, guys. Seperti ini. Terus seperti itu. Bisa dilihat seperti ini setupnya.
bisa dilihat seperti ini setupnya. Oke, saya matikan lampu dulu. Kalau untuk mountingnya nanti saya akan kasih lihat. Nah, kalau untuk mountingnya kita buka dulu ya. Nah, seperti ini guys bentuknya. Kita akan kendori. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lepas di sininya. Nah, kita yang gunakan yang scroll seperti ini. Ini masuk di sini untuk mounting-mountingnya ya. Nah, terus ini menempel seperti ini. Ini kita gunakan belikan aja. Terus ini cara buka lepasnya sangat mudah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bawaan dari DJI-nya. Nah, sampai bunyi seperti itu. Jadi supaya aman. Cuma ini aja. Nah, sekarang kita akan melakukan penyalinan data. Ini bisa kita lihat. Jadi DJI 360 tadi yang ada di helm ini bisa dilihat nih, yang ada di helm ini kita akan pindah datanya melalui Bluetooth, melalui aplikasi DJI Osmo. Jadi yang ada di kamera ini kita akan pindah. Langkah pertama saya rekam layar dulu sini. Rekam layar. Nah, ini. Langkah pertama kita conteng, tandai, ini, tandai semua di sini, pilih ya, lalu unduh. Nah, untuk jenis kamera tunggal tidak membutuhkan waktu lama untuk mengunduh dari DJI ini, ya, tidak perlu menunggu lama untuk membutuhkan waktunya. Hanya sekian detik aja, menit aja seperti ini. Yang beda kalau kita mengunduh dengan kamera 360 baru lama itu. Ini sudah ada proses 25 menit, 25 detik, maksudnya 25%, seperti itu. Nah, satu file sudah masuk. Jadi tergantung file yang kita rekam. Di sini durasinya ada 5 menit, 2 menit, 1 menit. Jadi durasinya ini, nah ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai. Jadi yang satu filenya enggak berguna ini. Jadi ada semua di total ada 3 file aja. Yang ini kita buka. Nah, ini cuma kita hapus, enggak terpakai. Jadi hanya 3 file. Nah, 3 file ini kita menggunakan mode yang berbeda-beda. Settingannya. Nah, ini. Nah, terus saya mengeditnya menggunakan ini di KineMaster. Nah, seperti ini. Saya mengeditnya menggunakan KineMaster. Jadi kita menggunakan rasio 16/9. Kita buat di sini. Lalu kita ambil aplikasi yang kita rekam tadi. Nah, di sini yang pertama kita jangan lupa berapa menit tadi ya. Yang pertama ini 1 menit. Yang kedua ini 2 menit. Dan yang terakhir ini ada 5 menit. Saya menggunakan aplikasi KineMaster seperti itu. Lalu supaya mempermudah ngeditnya, ininya kita balik, ya, kita balik.
seperti itu. Ini ada settingannya seperti itu. Jadi tinggal melakukan pemotongan di aplikasi ini. Wow, ini seperti view-nya lumayan lebar di sini. Seperti itu ya. Wow. Saya sambil bicara di sini. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bisa zoom di sini. Ya, langsung saya edit. Saya edit dulu ya. Oke, di sini. Saya edit dulu. Ini saya matikan, nanti kita gimana hasilnya. Jadi seperti itulah cara saya mengambil rekaman dan cara mengedit untuk DJI 360 saya. Seperti itu ya hasilnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.